Nah, bukannya karena letak geografis Indonesia ini yang menyebar jauh-jauh satu kan memang sebenarnya tujuan pemerintah itu bagus menghidupkan setiap desa itu punya koperasi. Sekarang saya tanya, Dari kecil dulu menurut kan mulai. Bapak yang paling banyak, yang paling bagus koperasi di mana? Nggak maksudnya karena Saya Indonesia. tanya dulu di mana? Indonesia kan tadi katanya di mana letaknya? Indonesia Timur, Pak. Kalau Bapak mau belajar tentang koperasi yang bagus di Indonesia, ke Indonesia Timur. Di mana tepatnya? Saya tuh pernah diundang ke Kupang, NTT, NTT kalau Kupang. Saya diundang ya ke sana ya oleh satu koperasi besar untuk jadi narasumber gitu. Pesawat dijemput, masuk, tahu nggak? Amazed banget di panitia yang menjemput itu putar radio, radionya apa? Iklan koperasi. Mari berkoperasi. Hah, ini serius radio, iklannya koperasi. Tepuk tangan top, ya kan? Nah, begitu saya datang pada saat mau lepas pandemi, Pak, 600 orang datang mendengarkan saya berbicara tentang merek kolektif. Nah, akhirnya saya nanya dong sama pengurusnya, keren banget sih. Emang Bu, kalau di sini sesuai dengan prinsip koperasi, begitu hari ini Bapak ikut jadi anggota koperasi, itu tidak serta-merta hak dengan kewajibannya langsung, tetapi harus melalui pendidikan perkoperasian terlebih dahulu. Ini yang saya lakukan, ini pendidikan perkoperasian. Setelah mendapatkan pendidikan perkoperasian, baru mau jadi apa di anggota ya. Kalau di Indonesia kan enggak, di Indonesia sebelah sini, ya kan, hari ini daftar, besok minjem uang KSB, ya kan? Kan sebenarnya nggak boleh begitu, harus ada pendidikan. Makanya tadi salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan perkoperasian. Saya salut, bangga banget pernah ke sana, diundang di sana, dan ternyata koperasi di Indonesia Timur itu menjadi contoh. Kecil-kecil, Pak. Nah, kalau sudah banyak koperasi di Indonesia yang bagus-bagus, apakah memang Kementerian Koperasi ini yang tidak mengakomodir atau mengajak para koperasi itu untuk diskusi, mengambil ilmunya atau gimana sebenarnya? Ada satu kejadian ya. Sorry ya, saya nyebutin saya sebagai notaris waktu itu saya diundang oleh salah satu koperasi besar di Indonesia untuk sebagai notaris yang menotulensikan rapat anggota tahunan. Kalau koperasi besar keren Pak, notarisnya hadir dalam berita acara rapat itu. Itu kan seluruh Indonesia karena nasional. Waktu itu Pak Deputinya bilang gini, kita itu perlu support dari koperasi-koperasi besar untuk membina koperasi-koperasi baru ini. Nah. Terus dia turun. Kemudian pengurusnya speech ya. Dia bilang gini, kami dengan profil modal seperti ini, kami lagi mencari pembinaan terhadap UMKM dan koperasi-koperasi yang baru sehingga kita bisa membuat suatu mata rantai perekonomian melalui koperasi. Saya sebagai notarisnya bengong. Begitu udah turun keduanya, saya panggil. Apa sih? Kawin sana. Yang ini minta, yang ini mau. Udah, sana. Jadi. Shake hand. Top. Udah, Pak. Jadi maksudnya, hal-hal seperti ini, tetapi saya tidak tahu ya. Tidak echoing. Jadi cuman kita aja yang tahu dan kita jadi bingung, kok kita nggak diajak-ajak ya? Bukan berarti kita pengen diajak. Ya ini teorinya, ilmunya ya kan diterapkan seperti itu. Terus kemudian yang besar-besar itu juga pada bingung kan. Yang koperasi susu juga bingung kan, kok kita nggak diajak-ajak ya? Jadi kayak itu tadi, jalan aja sendiri. Padahal mungkin presidennya mah ngerti, cuman yang ngelakuinnya kesana kemari. Padahal di sini udah banyak orang-orang yang pinter, paham. Kalau saya kan bukan pelaku ya, saya kan cuma penulis, pemerhati, pelaku. Dan memang mereka juga mau kalau diajak untuk membina. Ayolah kawin, berkolaborasi, pasti tentunya percepatannya akan lebih. Ya sebenarnya kalau prinsip-prinsip yang ditetapkan Presiden itu sebenarnya harusnya udah jalan. Karena koperasi KDMP ini, Koperasi Desa Merah Putih ini pun sudah dijadikan sebagai tempat menyalurkan bahan pakan kepada MBG misalnya, kepada SPPG. Itu artinya kan semua harusnya bisnisnya jalan nih kalau logikanya nih. Ya itu tadi, jadi anchornya kurang tepat. Jadi ngasih jangkarnya itu kurang tepat. Sementara orang yang ngasih tempat untuk dijadikan jangkar itu udah menerima, tapi kok malah ke sana ya, otomatis kan akan jadi
ya kitanya bingung sebagai masyarakat koperasi, ya kan? Dan akhirnya kita jadi penonton dan kita was-was jangan sampai ini jadi barang jelek. Karena apa? Nanti berimbas kepada masyarakat koperasi yang lain. TDT ini kan ada Menteri Koperasi kita, Pak Ferry Juliantoro kan udah menyampaikan juga, oh ini nanti koperasi boleh mengelola sumur minyak, ya dan lain-lain. Udah kemana tahu lagi karena tidak ada blueprint tadi, akhirnya belum selesai pertanian, belum selesai gerai. Sudah loncat lagi ke yang besar-besar ya? Tadi. Itu artinya apa? Anda tidak tahu Anda mau kemana pulang. Ya dong. Yang kecil belum berhasil udah mau ngurus yang besar ya? Begitu, dihajar semua. Sementara ilmunya nggak dapet. Aduh Pak, saya aja jadi pemerhati koperasi kayaknya S1, S2, S3-nya ribut banget ya. Ya kan? Nah sekarang tiba-tiba orang harus ngerti koperasi bagaimana ceritanya. Ya kan? Apakah manajer koperasinya itu sanggup nggak untuk membuat PLTS, ngurusin sumber minyak barangkali? Mungkin bukan KDMP, barangkali koperasi yang lain maksudnya dari Pak Menteri ini. Kalau KDMP kan nggak mungkin dialihkan ke sana. Waktu dulu sebelum ada KDKMP, kemudian ada rencana bahwa koperasi akan diberi tambang aja. Kita ribut. Karena apa tadi? Emang kita bisa ya? Aduh Pak, kalau kita orang yang mengerti, kan kenali dirimu, baru kamu akan menguasai dunia kan gitu ya. Lah saya suruh bicara tentang dunia otomotif, pasti saya nggak mau. Ya, bukan bidangnya. Nah itu juga kalau masyarakat koperasi yang benar, waduh saya disuruh bikin apa? Ngelola pertambangan, ya suruh minyak, misalnya tambang. Kayaknya enggak deh. Nah gitu kan, ada apa dari kita sendiri memahami kita mampu apa tidak. Nah TDT ini satu lagi yang menarik ini, padahal kan sudah menjadi kontroversi pengadaan waktu itu pembelian mobil-mobil dari India. Nah sekarang muncul lagi satu ini, katanya membeli kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun. Nah ini sebenarnya untuk apa ya? Karena KDMP kan udah punya AC katanya. Kalau kita bicara tentang koperasi di dunia luar, kenapa bisa menarik? Ya, Indonesia ini kan harus ada banyak FOMO-nya dan harus ada perbandingan Pak. Kalau tidak ada perbandingan tidak menarik. Kenapa di luar bisa koperasi itu menjadi industri? Karena diberikan apa? Karena memberikan kemudahannya seperti ini. Saya dan kita misalnya berlima mau bikin PT. Berarti kita kan harus perlu modal. Aduh, males lah kita nggak punya modal. Kalau di koperasi nggak, kita mau bikin apa sih? Emang bikin badan usaha? Oh mau bikin ini konveksi? Ya udah, kamu punya apa? Aku punya mesin jahit. Aku ada sih itu gudang, bolehlah ya garasi kita buat tempat. Terus kata temannya, aku punya kain. Satu lagi, aku punya motor. Itu Pak. Jadi tidak ansih ngomongin modal dalam bentuk uang, tetapi tenaga, waktu dan segala berkumpul. Akhirnya mereka bikin. Terus membesar. Itulah jiwa koperasi. Makanya tidak ada yang diada-adain. Kalau ini saya mau bikin koperasi, tapi saya harus punya gudang, tapi saya harus punya mobil, tapi beda banget kan dengan yang tadi saya. Semua. Kalau ini kan kita voluntary, kita punya apa? Itu embrionya makanya kuat. Karena apa? Ada keikutsertaan dari setiap anggota dalam bisnis tersebut. Seperti itu kan? Kalau misalnya semua disiapkan, sense of belonging-nya ada nggak Pak? Nggak ada. Karena itu bukan punya dia, itu yang kita takutkan. Tidak ada sense of belonging, begitu bubar atau tidak sesuai dengan harapan, ya sudah bye-bye. Karena itu ya saya kan cuma diajak. Ya kan? Nah, KDMP ini kan dibangun biayanya semua dari pemerintah. Ya. Nah, apakah memang ada anggota yang ikut serta mensuplai pertaniannya sebagai modalnya kan nggak ada sebenarnya. Kalau kita bicara tentang prinsip ya koperasi dan di mana struktur permodalannya adalah orang yang bisa jadi anggota adalah orang yang sudah membayar simpanan pokok. Ini kan ditiadakan. Padahal itu simpanan pokok itu menunjukkan Anda itu jadi anggota atau belum. Kan seperti itu. Kemudian ada nih, dulu bareng-bareng sama kita, rada kritis. Sekarang sudah jadi pakai seragam, jadinya dia bilang, enggak sih, enggak perlu ada ya simpanan pokok, simpanan wajib. Lah kok gitu? Jadi modal awal itu di-create dari anggota sendiri. Nah sekarang pemerintah bukan dari anggota, tapi akan menyalurkan kredit murah. Makanya pertanyaannya kita ngomongin kucing, apa ngomongin ayam? Udahlah, udah beda banget. Nah sekarang kalau tidak ada sense of belonging,
kita takut kalau ini hal-hal terjadi buruk, orang cuci tangan. Maaf ya, aku kan diajak, aku nggak ngerti ini barang apa, aku disuruh-suruh doang. Sementara kalau di luar negeri tadi, ya kan, kenapa bisa jadi industri, kenapa bisa menggurita, kenapa bisa jadi konglomerasi, karena itu tadi ada chip in, sedikit-sedikit pun ada chip in mereka. Jadi sense of belongingnya Ada, terbangun. Mudah-mudahan ini menjawab ya. Karena apa? Koperasi itu kumpulan anggota, bukan kumpulan modal. Kumpulan anggota itu direkatkan dulu maksud dan tujuannya. Oke, kita bekerja sama. Kemudian permodalannya kita bikin seminim mungkin. Kenapa? Ya kan namanya juga kita seada-adanya. Tetapi itu yang membuat kita punya sense of belonging terhadap kegiatan usaha ini. Ya, karena menurut Ibu Halidah Hatta ya, putri dari Iya, Bung Hatta. Bung Hatta yang juga adalah ketua, Bung Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia, beliau juga bilang kalau bisa memang koperasi itu prinsipnya dari bottom up, Betul. bukan top down. Bottom up, tetapi yang tadi saya kalau saya sebagai penulis tentunya ya relax aja. Memang harusnya bottom up. Tetapi tadi tidak menafikan ada beberapa yang dari top down, tetapi top down yang tahu aturan dalam artian sebentar aja udah itu disuruh bertarung secara fair. Nah, kalau kita enggak. Makanya saya suka menganalogikan koperasi di Indonesia itu ibarat pohon bonsai. Akarnya dipotong, berarti tidak ada sense of belonging dengan masyarakat. Kemudian daun-daunnya di trim, cantik tapi tidak berbuah. Cantiknya kenapa? Pada saat pilkada, pemilu segala macam, koperasi menjadi sesuatu yang dicari. Tapi setelah itu menjadi barang yang ditinggalkan. Itu the real facts. Oke, nggak terasa ini udah 1 jam. Ada lagi nggak poin-poin penting yang mau disampaikan TDT ini? Kita coba, mungkin ada poin apa yang penting? Kembali lagi, kita berterima kasih ya kepada Presiden Prabowo yang sudah mengingatkan pentingnya pencapaian kesejahteraan melalui koperasi. Itu sudah suatu statement yang bagus. Karena gimana juga sejarah perkoperasian di Indonesia itu dimulai sejak negara ini merdeka. Hanya saja adalah bagaimana kita mencapai kesejahteraan melalui koperasi. Kasihlah kita blueprintnya, ya kan, supaya kita tidak ke kiri ke kanan. Kita langsung tepat sasaran, tepat tujuan seperti itu. Pada saat saya diundang di balik pun itu yang saya ucapkan. Pertama kali sebelum undang-undang koperasi ini dicanangkan, kasihlah blueprintnya dulu, supaya undang-undangnya juga nggak ke kiri nggak ke kanan, ya kan. Kedua, itu tadi buka mata kita, tak kenal maka tak sayang. Di Indonesia ini juga ada koperasi-koperasi besar yang baik. Ayo kita ajak untuk berkolaborasi supaya akhirnya pengalaman yang mereka sudah dapatkan terlebih dahulu itu bisa diketok tularkan kepada embrio-embrio ini. Ya kan, karena mereka memang sudah belajar tata kelola, ya, bukan yel-yel, mereka belajarnya tata kelola perkoperasian di Indonesia sehingga menjadi koperasi-koperasi besar itu. Dan kembali lagi terima kasih sudah memberikan ruang kepada kita, kepada masyarakat koperasi untuk berdialog pada podcast kali ini, ya, supaya isu ini tidak tenggelam di tengah gempuran isu-isu yang lebih serem, yang lebih seru, tetapi menjadi enlightenment kepada masyarakat, anak-anak muda. Ayo berkoperasi secara baik karena koperasi di dunia luar itu keren banget. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa didengar oleh Presiden Prabowo dan juga Menteri Koperasi supaya koperasi kita ini benar-benar bisa maju gitu loh, sesuai dengan roh dan kaidah-kaidah koperasi yang sebenarnya. Betul.